innal awliya wal ulama wassalihin khususan walau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sumaylaruhi Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Sumaylaruhi Maulana Syekh Muhammad Al-Syadidillah Al-Banjari Sumaylaruhi Haji Kashful Anwar Haji Ismail Sumaylaruhi Sumaylaruhi Zaini bin Abdul Ghani Sumaylaruhi Jami' Masyayikhina wa Mu'alimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahu akbar Allahu ya rahman ya syahud rahmah wal maghfirah wa iku alaina wa ala dzurriyyatina min barakatihim wa khususiyyatihim wa karamatihim antara kemana Muqtar Arifin ala ini ala kulli man wa sallallahu alaihi wa hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita masih dipanjangkannya umur dan disehatkannya badan, sehingga kita bisa sama-sama terkumpul kembali untuk kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita, yang mudah-mudahan dengan belajar ini ada manfaatnya untuk kita dunia dan akhirat. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ulun pribadi mengingatkan kepada kita bertaat supaya kita beriktikaf di dalam masjid ini. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa lahu fid dharain amin. Al-fa'idatu tsaniyatu. Faedah yang kedua. Semalam Hatim Al-Asam menuntut ilmu selama 30 tahun. Dan selama 30 tahun ini beliau itu bisa menyimpulkan apa yang sudah didapat oleh beliau, yaitu ada 8 faedah. Yang pertama semalam, carilah dan pilihlah orang yang mengawani itu yang sampai ke dalam kubur, yaitu amal saleh semalam. Jadi kesimpulannya yang semalam itu, maka hendaklah setiap pekerjaan itu hasil daripada amal yang saleh. Bila pegawai, usahakan gawean itu jadi amal saleh. Itu nomor 1, supaya ukir sitin semalam hasil sampai ke dalam kubur. Nah, sekarang yang malam ini yaitu faedah nomor 2. Lalu ukir sitin memadahkan anna ra'aitul khalq yaqtaduna bi ahwaihim wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Aku melihat lawan makhluk bertahan di sini. Mereka bertahan ini selalu mengumpati lawan hawa nafsunya. Itu yang aku lihat di sini. Aku melihat semua makhluk mengumpati lawan hawa nafsunya. Keinginan-keinginan hendak melini turuti, hendak melini turuti, hendak melini turuti. Selanjutnya ila muradati anfusihim, bersegera ingin itu, wa yubadiru ila muradati anfusihim, bersegera mereka itu supaya tercapai apa yang dikehendakinya.
lalu disuruh oleh Allah Ta'ala lawan nafsu. Ujar Allah Ta'ala mengatakan lawan nafsu, nafsu ikam menghadap lawan nafsu. Begitu nafsu kadang hiranya dipadahkan kedua kaki sama kayak itu juga kadang hiranya juga. Ini tanda pemanasannya itu. Lalu ditakun lagi oleh Allah Ta'ala, man ana wa man anta. Oleh Allah Ta'ala, siapa aku dan siapa ikan. Dijawab oleh nafsu, ana wa anta, aku ikan. Nah, nafsu menjawab. Limba sudah dijawab oleh nafsu. Tuhan masukkan nafsu ini ke dalam api neraka dengan selama 100.000 tahun. Dimasukkan ke dalam neraka. Limba sudah itu setelah sampai pada masanya dikeluarkan. Lalu ditakoni, man anta. Lalu jawabannya adalah anta ya. Aku ikan ya. Tangkap lagi, masukkan lagi ke dalam api neraka selama bilangan masa itu ya. Ditambahi lagi kada diberi makan, dilapari. Limbah sudah dilapari, kada diberi makan itu hanya remuk. Sudah dikeluarkan, lalu ditakoni ikan siapa? Ana abdul wa anta rabbun. Aku hamba dan dia memang Tuhan. Jadi nafsu itu pantangnya sebutnya, jangan banyak makannya, lama. Orangnya ini anak ini turuti, pasti orang itu awalnya makan terus. Jarang orang berpuasa di sini, jarang makan orang. Ngapa makan aja sebenarnya intinya. Nah, kesimpulannya orang yang pangarasan itu juga dibawa obatnya itu puasa. Lama memang. Mau tuh hati itu mau marah semua. Ini ada orang itu kawan punya salah sedikit mendisir. Nah, kayak rinjing panas. Limbah sudah panas karena banyak yang mendisir. Nah, orang begitu ya ada dalam panasan benar orang itu. Apa dia pakai? Karena kalau tersalah panggil nama lain membina. Nah, obatnya hasan orang itu puasa. Bila mau puasa, mau untuk orang tuh lama hati, mau nafsunya tuh lama dulu. Lawanannya nafsu ini akal yang disertai lawan ilmu agama. Waktu Tuhan mau ulah lawan akal, ujar Tuhan, man ana wa man anta. Aku ini siapa dan juga siapa? Dijawab oleh akal, ana abdun wa ana rabbun wa anta rabbun. Aku ini hamba dan dia itu Tuhan. Nah, pas itu akal yang disertai oleh ilmu agama. Akal mendorongnya waktu itu hubungannya lawan rohani. Sebab awal penciptaan roh sudah sebenarnya. Alastu rabbikum gitu. Apakah aku ini Tuhan ikan? Manapun lawan roh. Lalu ujar roh menjawab bala syahidna bujur jadi itu Tuhan kami. Hubungannya pulang lawan akal. Ketika akal ini dibangun oleh Tuhan,
aku siapa ikan? Lalu ia akan menjawab, ulun hamba dan dia memang Tuhan. Tapi waktu Tuhan menanya lawan nafsu, siapa aku dan siapa ikan? Ujar nafsu, aku ikan-ikan. Jadi orang hidup itu dua. Apakah orang itu di bawah kendali nafsu atau orang itu di bawah kendali akal yang disertai ilmu agama? Kalau orang tadi disertai di bawah bimbingan akal dan disertai oleh ilmu agama, selamat orang kita. Istilah orang berjatan balampo, tatamu lubak tadiong, tatamu tunggul jangan diranjat, tatamu sungai jangan bertajun. Ada rimnya orang itu. Tapi bila menuruti hawa nafsu aja, orang itu kada berlampung dan pasti orang itu tabrak batis. Tak dapat lubang banyak, tatamu tunggul hayau, tatamu sungai tajuni. Nampak akhirnya celaka orang. Celaka orang itu. Itu lamun berturut lawan nafsu. Jadi ujar hati min asam memandangkan aku melihat lawan semua makhluk yang ada ini rata-rata berataan itu nafsunya itu hendak segera. Dan apabila hendak lawan sesuatu langsung saya ini ujar hati min asam memandangkan itu istilah aku sudah sampai di lapangan itu aku dapat. Apalagi misalnya orang ini isi tanggungan, laki di sini, si bini ini bataki macam-macam. Ujian nang ini tokarakan nang ini, tokarakan sepeda motor, tokarakan bebek, tokarakan. Yang laki itu nama dorongan inya meminta pasti hendak lakas tercapai, hendak lakas dikabulkan nafsu. Kalau macam itu aja rumusan orangnya, siapapun orangnya pasti celaka. Lamun disertai lawan akal, disertai ilmu agama. Aku ini siapa? Aku ini misalnya gini. Tugas seorang bini macam apa? Taat dan patuh lawan laki. Inya menafkahi lawan aku. Lamun aku meminta, ini harus menuruti lawan kemauan aku terus. Ini gawe laki apa itu? Karena laki gawe mengunjungi dia, nanti lagi sepeda motor, makan kalau lawan dan motor itu, sepeda motor apa? Bebek misalnya. Kemudian laki lamun bebek membuka pegawai, mengenai di sini belum ada jenis. Nah itu sama lawan kita anda mengapa itu muncul nyata anda kuliah dan kuliah itu anda pakas itu nafsu. Nah kalau orang itu di bawah kendali nafsu, itu kita celaka di betul orangnya. Jadi, nah kalau seandainya mau menunjuk tadi kita kuliah, apa tadi? Ada nyaman perasaan tak? Ada nyaman perasaan. Lantaran apa? Lantaran di bawah kendali nafsu.
Tapi bila orang itu di bawah kendali akal yang sehat, meskipun inya mau unjung dan kata bolehan, napa wajarnya? Bandung. Ada sakit hatinya, sebab Tuhan menghendakinya macam ini. Nah, nyaman dia orang tak. Makanya juga ini masalah ini nah, ini ada lawan kita. Ujar katimin asal memataan aku melihat lawan manusia ini, barataan itu dan hampir semuanya di sini bila hendak lawan sesuatu pastinya akan tercapai, itulah di sini. Nah, aku lihat berita. Nah, apabila perasaan macam itu ada di wadah kita, maka kontrol ilmu agama. Kalau ada dikontrol ilmu agama, tajungkan kasumbarit tapi lantang orang ini. Celaka ini orang. Wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Inya hendak balas supaya tak capai apa nikahan lagi. Ujar rasa banyak badadas. Hendak lapas terus. Nakalo jadi naga. Fata ammatu qawluhu ta'ala. Aku berpikir di sini tentang masalah firman-Nya Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Yang bunyinya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takutan lawan makom daripada Tuhannya, ini takutan lawan Tuhan. Nami takut kita, dan takutaninya nih apa? Lamun aku hendak lawan sesuatu ada saitu ini, aku takutan manyamai lawan Tuhan. Ini kurang yang disertai lawan ilmu agama. Ambil sifat Tuhan. Lamun Tuhan bila hendak maulah lawan sesuatu pun payahun jadi. Manusia hendak nang itu dosa ini ada awal jadi dan pasti gagal. Napa misalnya di kita hari ini hendak berbudi ke masa lalu meskipun hendak yang sebelum kita ada akan ini ada awal lagi. Sebab kita lain Tuhan. Atau kita latihan hendak berubah jadi beginian ada kawan. Sebab lain Tuhan. Maka di sini memadakan tadi orang yang hendak lawan sesuatu dan ini hendak pasti kesampaian. Ternyata ada kawan kesampaian pasti sakit hati orang tak. Pasti sakit hati orang. Nah lalu di sini firman Tuhan aku pikirkan di sini firman Tuhan lamun aku nih hendak lawan sesuatu dan sesuatu itu pasti kesampaian jadi Tuhan aku ini. Sementara faktanya ada takutan di sini aku. Sebab Quran mengatakan wa man khafa maqama rabbih. Siapa yang takutan nama ambil sifat Tuhan yaitu jangan yang diambil artinya nah ampun Tuhan tetap ampun Tuhan juga. Untuk kita macam apa kita ditolong oleh Allah, ditolong Tuhan sekitarnya. Nah itu menjadi selamat tamat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa na'an nafsa 'anil hawa, dan inya menahan nafsu daripada keinginan siapa? Keinginan inya. Orang berpasrah lawan kehendak Tuhan, jangan kehendak inya.
Belajar macam itu. Dan macam apa? Mengkehendak Tuhan. Nah, orang unjun dimasukkan malaku lalu kulikan sikong kehendak ini apa maka kehendak ini apa banyak ya. Sementara kulikan sikong aja lamun inya toh sakit hati kulikan nang sikong tadi tu mengarasi nafsunya lainnya mengarasi nafsunya lainnya. Nah nangaran bapasrah lawan kehendak Tuhan macam apa menerima ketentuan kulihan nafsu kong tadi nah itu bujur. Jika pegawai hari ini misalnya kulihannya hendak banyak sekalinya kuliah misalnya 50.000 misalnya nih ini ya waktu kuliah 50.000 nah hari ini nih sangkal kan atau himung kan atau biasa-biasa aja kan nah ngaran manaan nafsu artinya jangan nafsu ini yang di anuakan nyaman aja perasaan ini kulikan dia tiba tadinya himung lagi lawan Tuhan kulikan nafsu ini jangan nafsu ini doang diutamakan tapi bila nyakinya mau utamakan nafsu ini pasti santai pasti santai orang itu siap aja dan apa aja jenis ilmunya pasti. Namun nafsunya hendak diunggulkan pasti sudah sakit orang. Kada mau menerima ketentuan dari Allah tadi dari baunya. Jadi wa amma man khafa maqama rabbih siapa nang takutan memakai nang ampun Tuhan tapi ingin apa merasa ditolong Tuhan. Nah kalau orang ya, kalau awal mengandalkan tadi, ini bagawi apa aja dirasa ditolong Tuhan, rasa ditolong Tuhan tadi, orang itu diberi Tuhan pangkat, orang diberi Tuhan pangkat. Ada ngaran pangkatnya itu nujata. Nujata itu orangnya berilmu dan mengamalkan. Dan orang ini digerunggumi orang dirinya. Orang itu digerunggumi orang. Akan-akan orang remaja dan orang tua. Itu orang itu dihubungi 3 orang golongan ini. Mulai yang paling halus sampai yang paling tua. Parah lawan orang. Tapi orang ini katanya ada tahu pada ini itu jadi orang yang disayangi Tuhan katanya ada tahunya. Nah pakaiannya ini tadi Bapak setelah lawan Tuhan naik pangkat pemangkat tapi ujiannya ditampak orang anaknya, bininya, keluarganya dan yang lain-lain orangnya. Dan orang ini kadang-kadang pada orang itu bisa pangkat. Nang tahu pada orang nang ini disayangi Tuhan, nang sabab bulan menjadi bulan tahu. Nah amalan orang ini tadi nang ini.
ini orangnya alim dan menguasai ciri-cirinya kan? Menguasai ilmu syariat namun dalam baik hukumnya ini keras, sedang lama inya tahu mendalamnya kurang diberi Tuhan. Selain daripada itu inya diberi Tuhan tahu di alam lain, diberi Tuhan menganggap juga inya tahu diberi melihat dan tahu di alam lain, dan inya itu diberi Tuhan mangkat tahu di hati orang. Dan bila inya melihat lawan orang, bila inya melihat lawan orang, inya melihat oh nang ini si orangnya atas, kena obatnya nang ini lah, inya tahu juga Tuhan beri lawan nang ini orang ini. Nah orang ini tahu pada ini saya ini Tuhan ini. Kalau semacam yang pertama tadi kita tahu ya. Ciri kalau ini tahu inya tahu. Nah pakaiannya ini tadi. Waliman qawa wa amma man qawa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Upahannya fa innal jannata hiya al-ma'wa. Himo matinya di dunia dan diberi Tuhan surga kita di akhirat. Karena ini bisa memberitakan sesuatu yang terjadi ini kadang mungkin terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Jadi inya ada istilah sakit hati sebab pandangannya bukan ke sini, tapi pandangannya lawan Allahnya yang menakdirkan inya macam itu. Berbeda lawan orang banyak. Kalau orang banyak pasti pandangannya namanya garing, pandangannya ke garing. Cocok aja mau sakit hati. Kalau orang ini tadi pandangannya lawan orang nang menjulung dari pandangannya macam itu. Siapa nang menjulung dari itu Allah tadi. Nah, lamun pandangannya lawan Allah, maka cocok ada pena jannah hiyal ma'wa. Dapat himo matinya suatu di dunia dan dapat surga nang di akhirat. Karena inilah umur jannah kami. Untuk orang ini dapat dua surga. Surga yang di dunia yaitu surga makrifat lawan Tuhan, bahwa setiap perkara yang terjadi kadang mungkin lepas daripada kehendak Tuhan. Nah, cuma ya itu tadi ujiannya ya Allah sadar tadi. Model kayak besi dijatuh oleh pandai, maka dikabari pulang pasti itu deh. Dagung nang ini tak miring dagung pulang jatuh dagung jadi karis. Sudah jadi karis, nah asalnya besi tadi di jalan wadah sampah naik pangkatnya jadi pajangan. Sudah jadi pajangan banyak nang malirik. Sudah banyak nang malirik banyak nang katujuk. Sudah banyak nang katujuk wasinya besar ini. Berapa kena diambil orang? Boleh dong. Nah itu tadi sih nafsu itu aja sih tadi. Inya hendak lawan sesuatu dan inya hendak langsung datang. Kan dari akan di sini pakai akan nanti sertai ilmu agama. Jangan sampai kamu jadi Tuhan. Kalau hendak langsung ada tak mungkin. Apabila betul lawan nafsu tadi, makanya sakit hati. Sakit hatinya tadi. Itu bukan 100% lagi, tapi saling
lawan akal serta lawan ilmu agama, berpikir dulu kita. Namun hendak lawan sesuatu, sangguplah dulu. Nah, berjauh karena kata-kata niat hati hendak memeluk gunung, apalah daya tangan kehendak hanya terpanjang. Kata awal ini hendak saja, tapi kada kesampaian. Setiap sesuatu nanti kehendak kita tidak ada kesampaian pasti menimbulkan keduga kita. Saban kalian misalnya hendak macam itu, hendak macam itu, hendak macam itu tak umur kena kurang. Baik berpasrah lawan kehendak Tuhan aja tadi. Nampak kehendak Tuhan dia kan muncul hendak boleh banyak ya silakan ya. Itulah muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal itu lompat. Umpannya yang paling arah malapuh digaji juga karena ditiras malapuh. Tapi ini sesuai dengan syariat ada. Lapuh digaji juga malapuh. Lima saudara itu tunggu ya kaki. Bangun hari itu alhamdulillah hidupnya ada. Milih sisir karena untung dan naik. Sampai ke dalam wadah itu saat ada pulihannya inti latihannya itu di situ. Latihan menerima kehendak Tuhan. Jangan kehendak nafsunya. Bila betul don kehendak nafsunya pasti kamu sakit hati. Pulihan mengunjung hendak masawadah pok itu. Sekalinya jangankan nama nyisip gerujuknya aja ada. Malingus pada prediksi. Nah, bila jangan lepas dalam kehendak Tuhan yang menang daripada. Tapi dia iwaknya kada dapat ya. Iwaknya dia dapat. Tata untung kan itu nyata untung. Kada ada ruginya, nyata untung. Bapak lawan kehendak Tuhan kada ada ruginya. Bujur dunianya iwak tadi kada dapat, tapi marifat lawan Tuhan bertambah, itu untungnya. Makanya upahnya Pak Indra Jannah yang mawar Tuhan beri nyaman di dunia nyaman akhirat nyaman. Seperti dalam surat itu kada ada yang sakit kada ada. Bila dipakai di dunia lapang hatinya dan hatinya penuh. Tinggal lagi mau kadang masuk di lapang ini atau anak pesakit aja, tinggal itu aja. Ya, jadi seandainya ada dapat dia tak masalah yang mau hujan tadi. Untung aja saja. Nah, untungnya marifat lawan Tuhan bertambah. Galian lain pulang biasakan ya galian pian seperti itu ubi dan kebahagiaan pian masukkanlah ilmu ma'rifat di situ lepas lawan kehendak Tuhan jangan kehendak seorang bila kehendak seorang tahun bila kehendak Tuhan untung di mana memasukkan ilmu itu dipekerjakan nanti anda tunjui hari-hari itu nampak. Nampak akun dari waktu bapak pun tanam rumput sekong sepohon sekong gitu sama-sama makanya iwak ada sekong di rumput menanam rumput sepohon 2 pohon 3 pohon kehendaknya ini supaya produktif abad melihat ini bagusnya sudah sayang artinya aku dengan kebetulan sedikit lagi menukar anaknya 3 tanggul 2 gunung ditanamin yang tanggung-tanggung makanya ada 2 gunung bertanam kehendak tadi yang ini 3 pohon sekitar 1 pohon 1 pohon buahnya nih wah masa 3 gunung ini 3 pusok bahaya sama dengan apa mimba sudah ditanam jangankan berkembang
hati tetangga garing, kurangnya tak umut, rumpuknya tak ongat. Nah, sampai ya di bawah umur itu untung lah ada besi gargainya, nggak ada. Seorang maka tambah sakit hati. Tapi bila pasrah lawan kehendak Tuhan, marifatnya bertambah, biar aja rumpuk nang itu kan apa jelas. Hari ini gagal 30 buat anak gunung. Jadi dari nanti datang salah kali. Anak bapak itu dicari dulu. Anak nafsu seorang aja, ya nafsu itu biar makanya hayal kayak waktu juga aja. Di bawah yang menghayalkan waktu kita dan nafsu ini. Hanya melihat area rumah luasnya ini. Kamu minta kita nanti walau wah ini tanamannya harus sebanyak ini namanya satu waktu segini tapi kali berapa gunung ini kata bahasa kita lo mungkin ini maya ya nafsunya kayak gitu. Bila orang berpasrah lawan kehendak Tuhan mendorong. Bila mengatasi nang kisah nang kehendak seorang tadi, pasti sakit hati orang. Kita itu batasnya sekedar berusaha semaksimal mungkin, hasilnya Tuhan biar nama Tuhan. Itu aja dah. Kita ini kan disuruh sampai dalam pertama semalam kita ini disuruh beribadah supaya ibadah ini mengawali dalam kubur. Jadi kurang berusaha tadi jadi ibadah. Nah nilai ibadahnya dari kita mengawali jadi kubur. Tapi bilanya narasi kehendakinya itu lain ibadah karena itu marahnya maksiat. Maksiatnya nah artinya berdosa. Nah dosanya? Dosanya tadi kadang menerima takdir Tuhan. Hendak hati ini kulihan banyak, sekalinya kulihan sedikit, sangkalinya. Inya nih sangkal. Nah sangkal ini bahasa kitanya Tuhan. Kenapa pian jadi seini membalik? Ulun hendak seini, kenapa pian balik seini aja? Nah ini nih orang ini ya pada yang takdir Tuhan di situ dosanya orang beda. Tapi bilanya pasrah lawan kehendak Tuhan aja diterima mana ada. Nah ini itu ngarannya. Nah menjadi imam tadi ilahi anta maksudi waliroba matlubi. Jangan menggerunung hati itu, jangan menggerunung. Sebab ini menggerunung dia tadi tak fatal jadinya. Lalu pulang lamun dipikir-pikirkan di bawah hati menggerunungnya, sangkal hati ini karena apa? Aku ini sedikit tadi ini kenapa? Apakah dengan sangkal hati tadi maka keadaan jadi bertambah? Hati juga malah tambah pusat maka iya. Lalu timbul aja macam-macam tuh hayalan. Apa hayalannya biasanya? Kenapa aku jadi kesongsokan menyamai? Kenapa aku jadi gak ada umpan nang tabuan aja? Tabu bumbung ini kata kuliah. Jangan tahu aku tabuan aja. Atau dibaliknya pulang, kenapa aku udah ambil bumbung? Kenapa saluran bahambur? Dan nampasnya atas bawa tabuan. Bumbung dengan nampas, bawa bumbung kenapa tabuan? Tabunya kawan kuliah. Itulah membuat pasrah lawan kehendak Tuhan. Ya kan menggerunung. Tapi bila jangan kehendak ingat, ya menggerunung kan. Pasti menyalahkan lawan sesuatu apa aja pasti disalahkannya. Umpang lah apalah kawan lah salahkan. Nah itu aja apa macam samaan salahkan. Nah,
Jadi lamun kurang adalah anak bagawe gitu-gituan. Labis itu ulang keinginan nafsunya yang pas lawan kehendak Tuhan aja deh. Upahnya keinginan jannah yang mau. Upahnya imam ade. Yang lanjut dari dunianya untuk akhiratnya untuk. Wa tayaqqantu annal Qur'ana haqqun shadiqun. Aku yakin benar sih bahwasanya Quran 1000% jujurnya, bukan 100% lagi. Haqqun shadiqun itu. Mana haqqun, mana shadiqun. Fabadartu ila qalbin nafsi, maka aku bercepat dari sini. Aku kendalikan nafsu itu, jangan sampai kehendak aku mengutamakan. Aku iya begawi semaksimal mungkin, tapi hasil tetap kesalahan Tuhan aja kayak gitu. Jangan keinginan aku mengutamakan, bahasa kita itu kayak gitu. Wa tashammartu li mujahadatiha wa maniha an hawaha. Aku berhikmat semampunya aku jadi nano supaya menegak daripada nang jangan aku deh, jangan aku nang timbul tapi dasar mengatakan Tuhan nah iya ini lamun ditafsirkan pemahaman yang ada masuk di dalam tauhid. Hatta tawad bi ta'atillah, sampai nafsu itu tunduk ridho dengan Allah Ta'ala. Iya. Namun nafsu dikanya